Jadi ini adalah video yang aku rekam ketika liburan Natal di tahun 2020 kemarin. Jadi ceritanya kemarin itu aku iseng sama teman-teman aku, tidak ada planning, kita pergi ke Semarang. Dan kita tuh berangkatnya pagi banget, jam 6 tadi kita udah kumpul. Selamat pagi semua. Dan ini sepanjang perjalanan ini teman aku yang namanya Momon alias Monica. Ini dia seorang dokter dan dia berinisiatif untuk menyetir. Jadi Natal kemarin tahun 2020 bulan Desember itu hitungannya masih pandemi. Jadi jalanan tuh sepi banget. Jadi perjalanan kita bisa dibilang lancar tanpa ada macet sedikit pun, walaupun nanti kita lewat tol juga sih. Dan ini pemberhentian pertama karena masih pagi, kita sarapan dulu. Sebenarnya aku tuh jarang banget sarapan jam segini karena biasa jam segini aku masih tidur. Dan ini adalah sop empal yang terkenal banget, namanya sop empal Bu Haryoko. Ada alamatnya di situ, kalian bisa lihat dan kalian bisa datang aja kalau pengen cobain. Tempatnya itu bersih banget, cuman masih terasa banget desain jadulnya. Kalian bisa lihat di video ini. Dan untuk urusan harga, so pasti terjangkau. Kalau urusan rasa nggak usah diragukan lagi. Ini tuh terkenal banget soalnya. Dan menu andalan aku pastinya sop empalnya. Dan kalau perjalanan dari Jogja menuju Magelang atau Semarang lewat jalur utara, itu pastinya kan lewatin restoran ini, jadi kalian harus cobain. Dan ini kita udah selesai sarapannya, jadi kita langsung melanjutkan lagi perjalanan kita supaya ketika sampai di Semarang tuh nggak terlalu siang. Dan aku kan orangnya pelor banget ya, alias nempel molor. Aku tuh gampang banget tidur, apalagi kalau di perjalanan kayak gini. Jadi sepanjang perjalanan ke Semarang, abis makan aku tuh tidur dan skip. Tahu-tahu waktu aku buka mata, ternyata udah sampai Ungaran, udah deket banget sama Semarang. Dan ini aku sempet rekam, kalian bisa lihat ya langitnya tuh kebetulan lagi cerah banget hari itu. Dan pemandangannya tuh bagus banget, kalian bisa lihat di sisi kanan, sisi kiri, semuanya hijau, ada bukit-bukit. Dan sejak pandemi ini karena aku udah lama gak liburan, jadi perjalanan kali ini aku bener-bener fresh banget. Ya walaupun rutenya cuma deket aja dari Jogja ke Semarang, balik lagi ke Jogja. Dan ini sampainya kita di Semarang, baru menginjakan kaki ke Semarang, kita langsung kepikiran mau kulineran dulu. Dan ini yang mau kita cobain, itu namanya soto ayam bokoran. Katanya di Semarang tuh terkenal banget, jadi kita penasaran. Cuman sangat disayangkan, ini tuh masih pagi loh ya, sekitar jam 9, jam 10 gitu. Ternyata sotonya udah habis semua ludes. Ya mungkin karena hari libur juga kali ya. Tapi sedikit terobati karena di depan warungnya itu aku ketemu bapak-bapak penjual kue leker. Ini tuh sebenarnya jajanan yang kayak crepes gitu, cuman lebih jadul dan tradisional. Alat untuk bikinnya aja masih jadul banget, masih tradisional, pakai tungku perapian. Dan entah kenapa ya, ketika aku ngeliatin bapak yang dibikin lekernya, itu satisfying banget. Pilihan rasanya juga nggak terlalu banyak, cuman pisang, coklat, susu, kayak gitu. Ya ini aku pesen semua rasanya lah, biar sekalian cobain juga. Ini tadi aku beli sekitar 10.000, aku dapat segini banyak. Lumayanlah mengobati rasa kangenku sama jajanan yang pernah aku makan waktu SD. Dan kami melanjutkan perjalanan kami lagi. Dan destination selanjutnya adalah Fog Cafe. Aku sama sekali belum pernah kesana, teman-temanku pun juga belum pernah kesana. Jadi 100% perjalanan kali ini kita disponsori oleh Google Map. Dan untungnya juga kota Semarang tuh jalanannya nggak terlalu ribet. Di kota Semarang sendiri udaranya cukup cerah dan cenderung panas. Dan tidak beberapa lama kemudian kita akhirnya sampai juga di Fog Cafe, tempat yang kita tuju. Dan mungkin karena efek pandemi juga nih, hari ini kita dateng, kafenya tuh gak terlalu rame. Dan aku suka sama interiornya karena dominasi warna putih, ditambah ada elemen-elemen kayu dan juga ada tanaman-tanaman, jadi seger di mata. Dan di Fog Cafe ini ada beberapa menu andalan teh, juga ada kopinya. Dan untuk harganya sendiri bisa dibilang cukup terjangkau ya, around 25 ribuan. Akhirnya orderanku datang dan saatnya aku cobain rasa minuman yang aku pesan. Lalu setelah kami selesai foto-foto, ngobrol-ngobrol sebentar, dan menghabiskan menu yang kami pesan, lalu kami memutuskan untuk segera melanjutkan pergi ke destination selanjutnya. Dan ini udah siang, udah agak tengah hari gitu, tapi belum jam 12 sih. Karena udah mau jam makan siang, perut kami pun juga udah keroncongan, jadi tempat selanjutnya ini kita cari makanan berat untuk lunch.
Nama tempat makannya itu Monty, dia semacam restoran gitu. Kalau kita lihat di sosial medianya sih tempatnya itu gambarannya cukup estetik ya. Cuman kita harus lewatin jalanan kecil kayak gini untuk sampai ke sana. Dan ini kami sudah sampai, jadi kami parkir dulu. Dan ini juga pertama kalinya kami kesini, sebelumnya belum pernah. Dari tempat parkirannya aja udah kelihatan luas banget. Tapi karena halaman depannya itu lumayan bagus, jadi kita berniat atau berinisiatif untuk foto-foto dulu di bagian depannya. Dan bentuk bangunannya tuh unik ya, nggak simetris, terus warna catnya juga unik, warna hitam. Jadi kalau misalnya kalian kesini, aku yakin kalian juga pasti pengen foto sih di bagian depannya. Dan di sini kita foto gantian satu-satu dan kita saling memfotokan. Dan setelah kita puas foto-foto, puas sama hasilnya, kita segera masuk untuk menikmati santap makan siang. Dan di bagian bawah itu ada gelato juga, namanya Arte by Spiegel. Aku sebenarnya suka banget sih gelato, cuman kayak ini belum makan siang, kayak ntar aja lah. Dan ini waktu kami sampai di sini, itu Montinya belum buka, karena kita nyampainya jam 12 kurang. Jadi kita nunggu dulu di luar sambil foto-foto lagi, sambil ngeliatin pemandangan. Setelah jam 12, Montinya udah buka, akhirnya kita masuk lagi ke dalam. Terus Montinya itu ada di lantai 2, jadi kita harus naik tangga. Dan di Monte ini ada indoor, ada outdoornya juga. Cuman kayaknya panas banget nih di luar, jadi kita pilih yang indoor aja dulu. Tapi aku penasaran juga outdoornya kayak apa. Jadi ini aku keluar, aku mau lihat bagian luarnya itu seperti apa. Ternyata ada kolam kecil di sini dan pemandangannya sama kayak yang di bawah tadi ya. Jadi city view gitu, kita bisa lihat kota Semarang dari atas. Selamat makan, selamat makan, selamat makan. Finally. Karena nanti habis ini kami mau pergi ke beberapa tempat makan, jadi aku nggak makan yang bikin aku kenyang banget dulu untuk sekarang. Jadinya aku cuma pesen salad aja sama minuman. Habis selesai makan, seperti biasa ya namanya juga cewek ya, kita ke toilet dulu, kita buang air kecil, cuci tangan, terus ngerapiin dan segala macam. Sebelum kita akhirnya nanti pergi ke destination tempat selanjutnya, yang pastinya nanti kita bakal banyak kulineran lagi, juga foto-foto lagi. Iya mbak. Mana terus panas ya sih ngomong tuh yang 6 langit kemarin. Harusnya ngajak Momon ya kemarin tuh. Momon kan pengen tuh 6 langit. Perjalanan kami ke lokasi selanjutnya masih disponsori oleh Google Maps, dan yang masih nyetir kali ini adalah teman aku si Momon. Semangat ya Mon. Yang latihan Bu orang latihan buat tes toh. kayak tes yang latihannya yang Lalu ini kami melewati lokasi Kota Lama Semarang, dan di sini tuh aku ngerasa gimana ya, kayak throwback ke masa lalu karena bangunannya tuh vintage semua, dan memang peninggalan dari zaman Belanda dulu. Dan kayaknya nggak afdol aja kalau misalnya kalian main ke Semarang tapi kalian nggak ke daerah sini.
jalan-jalannya merono lho. Dan ini kami sudah tiba di lokasi selanjutnya. Ini masih seputaran perkafe-kafean dan perkulineran-kulineran gitu. Dan ini kami masih parkir dulu ya, karena lokasi kafenya itu ada di depan sana. Dan ini kami sama-sama belum pernah datang ke cafe ini ya, jadi ini first time juga. Dan kafenya ini namanya Olivan. Kalau kita lihat dari parkirannya sih kayaknya rame banget ya dalamnya. Interior bagian depannya sih lucu, putih-putih gitu dan ada banyak tanaman. Ini tanamannya sih banyak banget sih, lebih banyak dari cafe yang sebelumnya. Dan dekorasi Natalnya juga bagus. Udah sampai di cafe selanjutnya. Wah, lucu banget nih dekorasinya. Kalau di berdua sama Aci. Ternyata benar kafenya full, jadi kita duduk di lantai atas. Menu makanan dan minuman di cafe Olivan ini cukup variatif ya, makanannya ada yang ringan sampai yang berat. Dan ini karena kami barusan aja makan berat, walaupun aku tadi cuma makan salad doang, tapi masih kenyang. Terus kita order makanan ringan aja di sini. Udah pakai tangan. Karena ini suasana Natal, ternyata semua pengunjung di Cafe Olivan ini dapat bingkisan Natal kayak gini dari Santa Claus. Wah, unik dan menarik banget nih pelayanannya. Walau ketika kita datang hari ini, kafenya kebetulan lagi cukup ramai, namun tempatnya bisa dibilang cukup nyaman untuk kalian quality time. Dan dekorasi di tempat ini tuh cukup unik ya, karena ada beberapa hiasan yang bentuknya rustic. Beberapa waktu kemudian, kita udah mulai bosen dan kita memutuskan untuk pergi menuju ke destination selanjutnya, karena masih ada beberapa tempat lagi. Dan ini aku dikasih mandat untuk memegang Google Map, jadi aku harus memberikan arah kepada si Momon. Untuk destination selanjutnya ini bukan tempat wisata, tentunya masih tempat makan. Kita masih pengen nyobain makanan-makanan dan kafe-kafe yang baru ada di Semarang. Tempat yang satu ini juga sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita belum pernah datang sama sekali, kita belum pernah tahu tempatnya, lewat pun juga belum. Cuman kita udah cek sih ke sosial medianya sama baca review-reviewnya, dan tempat ini katanya sih oke. Nah ini dia udah nyampe ke tempatnya, namanya Forme, nggak tahu sih bacanya Forme atau Forme. Dan di sini sih rencananya kita mau makan yang cukup berat. Walaupun ini sendiri bukan tempat terakhir tujuan kita, jadi kita masih akan ke beberapa tempat lagi habis ini.
Dan ini sebelum masuk seperti biasa kita dicek suhu dulu ya untuk protokol kesehatan dan keamanan. Dan tempatnya itu cukup remang-remang tapi ada dekorasi Natal juga. Dan kalau kita lihat dari interiornya sangat berbeda dari beberapa tempat yang kita kunjungi sebelum ini. Mau lihat-lihat dulu atau langsung? Ya lihat dulu aja. Setelah dapat tempat duduk yang menurut kita nyaman, kita dikasih menu, terus kita dikasih kesempatan untuk pilih-pilih dulu menu dan makanan yang mau kita pesan. Pilihan menunya juga beragam ya, tapi rata-rata makanan berat sih memang. Dan ada beberapa menu daging, tapi kalau misalnya kalian yang cuman pengen ngemil-ngemil aja, makanan ringannya juga banyak. Lalu ini minuman kami satu persatu udah mulai datang. Aku di sini pesan peach tea karena Semarang tuh lagi panas banget dan aku butuh minuman yang segar. Dan temen aku pesan kopi, jadi buat kalian yang suka kopi di sini tersedia juga. Selain menu utama pesanan kami juga memesan dessert. Karena biasanya tuh kalau habis makan yang asin atau habis makan kayak daging gitu yang berat, kita tuh butuh yang manis-manis. Dan setelah makan kita habis dan kami merasa cukup kenyang, belum kenyang banget nih karena masih ada tempat selanjutnya, kita segera bersiap-siap untuk beranjak. Tapi sebelumnya kita ke toilet dulu, cuci tangan, bersih-bersih, buang air kecil gitu. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan ini karena aku tidak sanggup diberikan mandat untuk memegang Google Map, jadi diserahkan kepada teman aku. Karena katanya kalau aku yang megang bikin emosi. Nah, abis ini kita masih mau pergi ke satu tempat lagi yang tadi waktu kita datengin sekitar jam 1 tuh ternyata masih tutup. Dan sekarang udah jam setengah 6. Jadi kita mau datang lagi ke tempat yang tadi. Si Momon masih nyetir ya, masih kuat Mon. Masih. Tapi ini ada film. Dan tempat selanjutnya itu lokasinya ada di Kota Lama. Jadi ini kita masuk lagi ke daerah itu. Dan kalau sore-sore kayak gini, daerah Kota Lama itu kelihatan banget cantiknya. Semut. Apa namanya bentar ya? Wes. Ya sayang banget, Marabunta ternyata full book sampai jam 9 malam, jadi kita nggak bisa masuk. Terus kalau misalnya mau waiting list pun harus nunggu sampai jam 9 malam. Nah jadi nggak apa-apa, kita nggak bisa masuk, tapi kita mau jalan-jalan seputaran Kota Lama.
jauh dari Jogja, ya udah tadi kita bilang ke masnya mau ngeliat dulu isinya kayak gimana, terus kita dibolehin masuk bentar untuk ngeliat isinya dalamnya kayak apa. Oh iya tuh. Jalan apa namanya? Betul Mandanaran. Ini besok ini. Gak pernah tak bidang loh bakal sampean. Gara-gara spray krono. Enak ya filsafat. Bagusan kita ya. Oh. Iya, oh. Enggak sumur banget ya. Soalnya kan karena kota lama sih. Loh, emang sumur ya kota lama? Ya kan terus meti-meti. Kali apa jadi Tambara? Ada bumblebee. Ini bumblebee yang kuning. Iya. Pikachu. Tapi dia itu ya ngegas ya. Iya emang karakternya ngono. Oh gitu, reduk gitu ya. Bobok nih, bobok. Oh iya. 200 lira. Woi, setan. Woi, setan. Besar ke kiri kan. Aku ini wis tau liwat, lewat bawah tanah. Nah, akhirnya kita sampai di pemberhentian terakhir nih sebelum pulang, yaitu kita beli oleh-oleh di Bandeng Presto. Ya walaupun nggak ada yang bisa dioleh-olehin sih ya di rumah, karena ya deket juga kan Semarang Jogja, tapi nggak apa-apa deh, karena nggak afdol rasanya kalau nggak beli oleh-oleh. Dan di Bandeng Presto ini nggak cuman Bandeng Presto aja loh ya isinya, tapi ada berbagai macam oleh-oleh yang bisa kalian pilih. Mulai dari keripik-keripik, terus ada makanan basah, terus kue-kue yang lain. Pokoknya semuanya ada lengkap dan yang pastinya khas Semarang. Dan ini karena tanggal merah dan hari libur juga ya, jadi Bandeng Presto ini cukup rame hari ini. Kalau ini 2 hari tanpa kulkas sama. Sekarang Momon sudah tidak menyetir lagi, Mon. Akhirnya ya, Mon. dimakan lo snacknya nggak bawain. Ya kalau nggak dimakan gua juga. Dah ini pulang. Ya. Kamu tinggal sini. Apa namanya? Kok nggak mau ngisi bensin? Akhirnya saatnya kita pulang, saatnya kembali lagi ke kota tercinta Yogyakarta. Tapi sebelumnya kita isi bensin dulu supaya nanti nggak mogok di jalan. Dan untuk kalian yang udah nonton vlog aku ini sampai selesai, sampai detik ini, aku ucapin terima kasih banget buat kalian karena udah setia nungguin video terbaru di channel ini. Walaupun aku yakin kalau misalnya video vlog semacam ini tuh aku nggak tahu kenapa penontonnya nggak terlalu banyak dibandingkan video aku yang tutorial atau main game. Dan kalau kalian suka aku bikin video vlog dengan voice over semacam ini, kalian tinggal komen aja di bawah. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!